Hai 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 hai, hello hello hello, kembali bersama dengan saya, penyihir jahat dari dunia entah berantah. Kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini saya akan kembali lagi membacakan readingan terbaru tentang salah satu zodiak, yaitu zodiak Taurus. Kenapa kamu Taurus? Ada apakah yang ingin saya readingkan buat kamu yang memiliki zodiak Taurus? Ya, yaitu kejutan untukmu di bulan Juni. Masih bisa jadi kamu tersengat listrik, kejutan tuh, atau bisa jadi tuh langsung tiba-tiba duit datang dari mana-mana, atau tiba-tiba naik pangkat, atau tiba-tiba apa aja bisa terjadi dari readingan, karena readingan saya selalu unik-unik dan aneh-aneh. Oke, tapi selalu resonate kan? Dari sekian banyak selalu katanya resonate kak. Nah, kembali saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara general, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Kemudian ingat, ini bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak. Jadi kalau yang nggak cocok berarti energi Anda tidak ada di dalam kartu saya. Jadi nggak boleh ngomel kalau misalnya nggak resonate, karena memang berarti energimu nggak ada di sini. Goyang, nah tuh kan banyak ngomong dah. Nah, saya sampaikan sebelum mulai readingan ini, jangan lupa untuk subscribe. Harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda selalu mendapatkan readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke. Kejutan untukmu di bulan Juni untuk zodiak Taurus. Queen of Pentacles, Knight of Pentacles. Nice. Oh my god. Three of Heart. Belum tentu. Kemudian ada Knight of Cups, ada Nine of Cups, Ten of Swords. Taurus, kamu kenapa? Empress, pasti penasaran kan? The Chariot, tadeng, ada Seven of Cups dan juga ada King of Cups. Oke. Nah, saya mencoba menarik dulu secara umum kejutan yang terjadi, kejutan untukmu di bulan Juni. Sepertinya bulan Juni adalah bulan yang tidak terlupakan bagi orang-orang dengan kelahiran zodiak Taurus. Sepertinya nanti akan ada gaya atau usaha yang unik nanti di bulan Juni. Ada pasang surut, ada naik turun. Yang jelas kalau turun jangan sampai jatuh, kalau naiknya jangan terlalu ketinggian ya. Ada juga memperoleh hasil yang diharapkan, ada juga mendapatkan penundaan. Ini kejutan-kejutan yang agak sedikit gimana ya, narik naik turun ya. Kalau dari segi karir untuk Taurus, maafkan, sepertinya di bulan kejutannya itu ini kejutannya untuk karir, sepertinya di bulan Juni mungkin ada merasa ketidakamanan dalam profesimu, dalam pekerjaanmu. Ada sesuatu yang membuat Anda tidak aman. Ada membuat satu tidak aman atau tidak nyaman nanti di sini. Bisa juga tidak aman dalam arti kok begitu terus sih perjalanannya, karirnya begitu terus di bulan Juni. Tapi jangan salah, atau jangan cepat menyerah. Belum tentu, siapa tahu memang bulan Juni seperti itu. Nanti bulan-bulan selanjutnya bisa lebih turun lagi, bisa lebih down lagi. Enggak, bisa jadi nanti bulan Juni nanti
bulan Juli bisa jadi jauh lebih bagus, Juni, Agustus bisa lebih bagus. Nah, tidak selamanya kan namanya karir itu bagus. Tapi sekarang ya, ketika ada hal yang seperti ini, apakah yang harus dilakukan? Nah, walaupun perjalanan karirmu memang stagnan, dalam bahasa yang susahnya itu stagnasi, asik, bukan makan nasi ya, stagnasi dalam bisnis, tetapi tetap ada, saya melihat di sini pendapatan harian, ada seperti pemasukan harian. Jadi itulah yang agak sedikit menutupi. Nah, ini yang menutupi, dan sepertinya saya melihat ke depannya nanti akan mendapatkan banyak keuntungan. Percaya terhadap kerja keras Anda. Usahakan kerjaan itu dilakukan oleh Anda sendiri daripada kamu memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Ada juga di sini saya melihat hati-hati dengan yang namanya transaksi uang. Jangan sampai nanti duitnya itu lari ke saya atau ke orang-orang yang tidak membutuhkan. Hati-hati di sini ya. Ada transaksi bisnis, cobalah lebih teliti lagi. Coba lebih teliti lagi kalau misalnya ingin mengadakan transaksi atau ingin mengadakan jual beli atau ingin mengadakan perjanjian dengan orang lain. Karena ini berdampak besar ke depannya. Juga saya melihat di sini etika yang harus dijaga ya. Jangan karena melihat kondisi yang datar-datar aja atau menurun, kamu malah emosinya jadi tinggi. Nggak boleh. Tetapi saya melihat nanti di sini endingnya nanti seperti ke tahun, akhir tahun sampai akhir tahun ya, maksudnya akan berada di atas rata-rata. Jadi memang di bulan Juni kejutannya ya seperti itu. Oke, harus memang bersabar. Nah, sementara dari sisi keuangan sendiri, saya melihat walaupun pekerjaan yang seperti saya bilang, walaupun mungkin pekerjaan agak sedikit datar, tetapi keuanganmu malah stabil. Tetap stabil aja di bulan Juni. Ada keuntungan dan profit yang mengarah pada pemasukan pendapatan yang berkelanjutan. Jadi saya melihat ini akan berkelanjutan terus. Mungkin memang bulannya ya, bulan Juni yang memang agak sedikit susah, tetapi keuangan kamu tetap ada aja yang masuk. Ingat, jangan membelanjakan sembarang tanpa berpikir dua kali. Kalau belanja buat saya nggak ada masalah. Ya, Oke. Jadi juga saya melihat Anda di sini, saya melihat ada sepertinya Anda akan menerima uang baik dalam bentuk keuntungan atau seperti kembalian, mendapatkan mungkin pernah investasi atau pernah pengen mengeluarkan uang, dipinjamkah atau menginvestasikah, seperti saya lihat seperti di kartu ini ya, akan kembali. Pokoknya intinya hati-hati dalam masalah keuangan di bulan Juni. Transaksi atau meminjamkan, semuanya harus detail. Oke. Nah, kalau masalah percintaan, cinta lagi deh. Kalau dari cinta, dari percintaan di sini saya melihat bisa nggak sih ada yang namanya toleransi antara kalian? Kejutannya seperti itu. Harus bisa memberi toleransi dan keyakinan satu sama lain. Hindari yang namanya hal-hal yang terburu-buru. Saya melihat di bulan digigit nyamuk, gatel Kalau misalnya setiap hubungan itu pasti ada yang namanya pasang surut atau ada namanya tikungan. Ada bisa yang ke kiri, ada yang bisa ke kanan. Mengatasi masalah ini dengan sabar, ya. Saya melihat ada sedikit gangguan nanti di bulan Juni. Kasihan ya buat Taurus ya, dari keuangan oke, dari pekerjaan oke, tapi saya melihat dari sisi percintaan sepertinya akan ada sedikit. Jangan langsung dipikir banyak loh. Sedikit. Yang penting di sini adalah menunjukkan toleransi dan keyakinan bahwa ini hanya gangguan sementara.
Oke, dan juga saya melihat ayo coba lebih didekatkan lagi di bulan Juni dengan keluarga. Baik keluarga, misalnya kamu masih pacaran, ayo dikenalkan. Kalau misalnya sudah berpasangan, ayo lebih diakrabkan lagi dengan mertua, atau dengan ponakan-ponakan, atau dengan keluarga-keluarga lain. Lebih banyak diperkenalkan lagi ya di bulan Juni nanti ya. Saya melihat sih kamu akan, memang ada sedikit yang namanya tikungan, tetapi saya melihat indah-indah aja kok percintaan kamu nanti di bulan Juni ini. Malah lebih banyak waktu menghabiskan dengan orang-orang yang kamu cintai nanti. Sepertinya jadi dengan lebih banyak mendekatkan diri dengan keluarga itu, tikungan itu akan bisa lurus lagi. Tapi jangan karena saya bilang seperti ini akhirnya kamu mencurigai terus. Nggak boleh seperti itu ya. Dan hal-hal masalah kecil itu jangan dibesar-besarkan. Harus diselesaikan secara matang. Kalau perlu sampai masak, kalau perlu sampai mendidih. Nah, kalau dari segi kesehatan buat kamu di bulan Juni, lebih banyak ya, itu saya bilang tadi kembali, lebih banyak jangan terlalu banyak sendiri. Di bulan Juni itu lebih banyak lagi nanti untuk bergaul dengan keluarga, bergaul dengan teman-teman Anda untuk mengurangi yang namanya stres atau depresi atau tekanan. Bulan Juni itu lebih banyaklah ambil waktu untuk sedikit lebih beristirahat. Ambil waktu untuk buat nyaman tubuh Anda. Hindari yang namanya terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Oke, karena saya melihat akan ada sedikit tekanan atau amarah atau stres. Jadi lebih banyaklah berpikir, atau lebih banyaklah membuat pikiranmu menjadi tenang. Kamu tahu kok caranya bagaimana membuat pikiran kamu jadi tenang. Ya, jadi intinya kurangi stres nanti di bulan Juni. Kurangi berpikir yang tidak-tidak. Kalau ada, cari solusinya bagaimana, karena kita dikasih akal dan pikiran untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke? Nah, cukup sekian dulu readingan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan kembali lagi bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.